Berikut ini saya akan membahas lebih detail mengenai kelas, yaitu struktur kelas dan fitur-fitur di dalamnya. Untuk mendeklarasikan sebuah kelas, strukturnya adalah sebagai berikut, ya. Wajib menggunakan kata kunci kelas, kemudian diikuti dengan nama kelas, serta kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Penulisan akses modifier adalah opsional. Hal ini ditandai dengan penggunaan tanda kurung siku. Jika deklarasi sebuah kelas tidak mencantumkan akses modifier apapun, maka secara default akan diberi akses modifier package private atau friend. Di dalam kurung kurawal dia dapat ditempatkan atribut, constructor, dan method. Pada kode program yang ditampilkan dapat dilihat deklarasi dari kelas doc yang menggunakan modifier default. Kelas doc terdiri dari 3 buah atribut, yaitu size, breadth, dan name. Ya, 2 buah constructor, yaitu constructor tanpa parameter dan constructor dengan parameter, serta ada metode bark. Oke, sebelumnya saya ada membahas atau menyinggung istilah access modifier. Access modifier adalah mekanisme untuk mengatur tingkat aksesibilitas suatu kelas, atribut, atau metode di dalam suatu kelas dari kelas yang lain. Tingkat aksesibilitas dimulai dari aksesibilitas total, artinya semua fitur kelas bisa diakses dari luar kelas tersebut, sampai dengan tingkat aksesibilitas terendah, yaitu fitur kelas tidak bisa diakses sama sekali dari luar kelas tersebut. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang access modifier. Access modifier ada 4, yaitu public, protected, no modifier, atau pada beberapa referensi disebut package private, friend, dan ada juga yang menyebut default. Kemudian access modifier yang terakhir adalah private, ya. Jadi ada 4. Pada beberapa referensi ada yang menyebut keempatnya itu sebagai access specifier. Nah, di sini saya akan sebut dengan istilah access modifier saja. Ada 2 level penggunaan access modifier. Untuk top level mencakup kelas atau interface hanya bisa menggunakan 2 access modifier, yaitu public dan package private. Untuk member level mencakup atribut dan method bisa menggunakan keempat access modifier. Perbedaan dari keempat access modifier itu dirangkum pada tabel yang tampil berikut ini. Untuk access modifier public artinya adalah sebagai berikut, ya, dimulai dari kolom kedua. Kolom kedua artinya top level atau member level yang diberi akses modifier public dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Kolom ketiga artinya dapat diakses dari kelas lain dalam satu package. Kolom keempat artinya dapat diakses oleh kelas lain pada package yang berbeda, asalkan merupakan subclass atau child-nya. Dan kolom kelima artinya bisa diakses semua kelas meskipun di luar package dan tidak ada hubungan parent-child. Ya, tentunya hal ini bisa dilakukan apabila sudah import package di mana top dan member level tersebut berada, ya. Contohnya adalah apabila kelas alpha diberi modifier public, maka kelas alpha, ya, kelas alpha ini dapat diakses oleh kelas beta, ya, alpha sub, ya, yang ini, ya, alpha sub dan gamma. Ya, jadi kelas alpha ketika diberi modifier public dapat diakses oleh kelas beta, kelas alpha, dan kelas gamma. Untuk akses modifier protected artinya adalah sebagai berikut. Kolom kedua
artinya top level atau member level yang diberi akses modifier protected dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Kolom ketiga artinya dapat diakses oleh kelas lain dalam satu package. Kolom keempat dan kelima artinya hanya dapat diakses oleh kelas lain yang berbeda package asalkan merupakan subkelas atau child-nya. Jadi, meskipun sudah import package tapi bukan subkelasnya, maka kelas tersebut tidak dapat mengakses top level atau member level yang diberi akses modifier protected. Ya, contohnya apabila member kelas alpha, ya ini kelas alpha diberi akses modifier protected, maka member kelas alpha hanya bisa diakses oleh kelas beta dan alpha sub, kelas alpha sub. Kelas gamma, ya kelas gamma tidak bisa mengakses kelas member dari kelas alpha yang diberi akses modifier protected. Untuk akses no modifier atau package private atau default atau friend tadi ya, artinya adalah sebagai berikut. Kolom kedua artinya top level atau member level yang diberi akses modifier public dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Kolom ketiga artinya hanya dapat diakses oleh kelas lain dalam satu package. Ya, contohnya apabila kelas alpha diberi akses modifier, maka kelas alpha hanya bisa diakses oleh kelas beta. Ya, jadi suatu top level atau member level yang diberi akses modifier no modifier atau package private tidak bisa diakses oleh kelas lain di luar package-nya. Nah, yang terakhir adalah akses modifier private. Artinya, top level atau member level yang diberi akses modifier private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Ya, contohnya adalah apabila member dari kelas alpha ini ya diberi akses modifier private, maka member kelas tersebut hanya bisa diakses dari dalam kelas alpha saja. Ya, beta tidak bisa mengakses, apalagi yang di luar package-nya itu nggak bisa mengakses sama sekali. Baik, itu semua tadi penjelasan tentang akses modifier. Nah, tugas yang kedua adalah silahkan kalian menuliskan pengertian akses modifier dan makna keempat akses modifier yang ada. Tadi kan sudah saya jelaskan, tinggal kalian rangkum dan tuliskan ya. Tulis jawaban Anda, tulis jawaban kalian pada link tugas 4 di e-course. Contoh real penggunaan akses modifier dapat dilihat pada kode program berikut ya. Di layar ini ditampilkan dua buah kode program ya. Pertama ini point.java yang berisi definisi kelas point. Dan ada file point_driver.java yang berisi kelas point_driver.java ya, yang akan mengakses kelas point_java. Jadi point_driver ini akan mengakses atribut metode yang ada pada kelas point dan juga sekaligus menginstansiasi kelas point. Kedua program tersebut ini tidak didefinisikan package-nya, sehingga secara default keduanya akan ditempatkan pada package yang sama, yaitu package unnamed atau package default. Perhatikan, pada kelas point_driver.java dilakukan instansiasi kelas point dan instansnya diberi nama P. Atribut dari kelas point keduanya diberi akses modifier ya. Oh ya, cuma satu yang diberi private, Y ini diberi modifier public. Akibatnya sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, atribut X dari kelas point tidak dapat diakses dari luar kelas point ya. Jadi P.X ini akan compile error, sementara P.Y ini tidak akan compile error ya. Kenapa? Karena Y ini tadi diberi modifier
public. Oleh karena itu, usaha mengakses p.x ini akan menyebabkan compile error ketika program dikompilasi. Oke, jadi bagaimana kalau misalnya ingin mengakses isi dari variabel X, ya? Bagaimana cara mengubah state dari objek P, ya? Di sini kan hanya bisa diakses variabel Y, ya. Nah, untuk melakukan itu bisa melalui metode movePoint karena metode tersebut ya public. Ya, bisa juga menggunakan metode lainnya yang public. Misalnya kelompok metode getter yang akan kita pelajari sebentar lagi. Oke, analogi untuk akses modifier public dan private adalah public itu seperti anggota tubuh manusia yaitu mata karena terlihat dan bisa disentuh, ya. Sementara bagian untuk yang private itu seperti paru-paru, jantung, ya semua organ di dalam tubuh, ya karena tidak terlihat dan tidak bisa disentuh tanpa ada prosedur yang khusus. Nah, selain keempat modifier yang sudah dibahas sebelumnya, ada modifier yang lain sebenarnya, ya. Beberapa referensi menyebutnya sebagai non-access modifier. Ya, ada abstract, final, static, native, synchronize, transient, dan volatile. Pada materi ini kita akan gunakan dua diantaranya yaitu static dan final. Jadi nanti akan saya jelaskan, ya, sementara abstrak akan saya bahas pada materi abstrak kelas dan interface. Final digunakan untuk membuat konstanta. Ya, modifier final bisa digunakan pada atribut ataupun pada metode. Jika diberikan pada atribut seperti ini, maka atribut tersebut akan menjadi konstanta, yang artinya nilai atribut tersebut tidak bisa diubah. Jika final dikenakan pada metode, maka metode tersebut tidak dapat di-override. Mengenai ini akan kita bahas pada materi inheritance dan polymorphism. Nah, perhatikan contoh berikut ini, ya. Berikut adalah kelas constants yang memiliki dua buah atribut konstanta yaitu first dan second. Meskipun keduanya konstanta, tapi ada bedanya, ya. Bedanya terletak pada penggunaan keyword static. Konstanta first tidak dapat diakses di dalam metode main karena metode yang static hanya dapat mengakses member lain yang static juga. Konstanta second bisa diakses dari dalam metode main. Ya, sebelumnya saya sudah tunjukkan sekilas fitur-fitur dari sebuah kelas pada bahasa pemrograman Java. Namun kita akan bahas lebih detail setiap fitur yang ada di dalam sebuah kelas. Fitur pertama yang ada di dalam kelas adalah atribut atau disebut field pada beberapa buku referensi. Atribut-atribut objek menyimpan data dan secara keseluruhan nilai di dalam atribut objek menyatakan state dari sebuah objek. Atribut dapat dideklarasikan dengan format sebagai berikut. Harus ada tipe variabel, kemudian diikuti dengan nama variabel atau nama atribut. Jika saat deklarasi sebuah atribut tidak ditulis akses modifiernya, maka secara otomatis atribut tersebut diberi akses modifier package private atau default atau no modifier atau friend. Fitur yang kedua adalah konstruktor. Konstruktor mirip dengan metode. Ya, bedanya konstruktor tidak memiliki tipe kembalian. Ya, bahkan void sekalipun. Dan nama konstruktor harus persis sama dengan nama kelas. Konstruktor adalah bagian yang akan selalu dijalankan saat dilakukan instansiasi. Ya. Sebuah kelas bisa memiliki lebih dari satu konstruktor. Biasanya terdiri dari satu konstruktor tanpa parameter dan satu atau lebih konstruktor dengan parameter. Jadi konstruktor tanpa parameter ada satu, kemudian satu atau lebih konstruktor dengan parameter. Konstruktor tanpa parameter ya biasanya digunakan untuk menginisialisasi atribut kelas dengan nilai default, baik itu default menurut interpreter Java ataupun nilai default yang ditentukan oleh si programmer. Tadi ada contohnya ya, saya sudah tunjukkan.
Jika nilai default di dalam konstruktor tanpa parameter menginisialisasi semua atribut kelas dengan nilai default dari interpreter, maka konstruktor ini bisa tidak ditulis oleh programmer. Kenapa? Karena secara otomatis setiap kelas akan disediakan konstruktor tanpa parameternya, ya, yang akan menginisialisasi semua atribut kelas dengan nilai default. Itulah bedanya, ya. Atribut pada kelas akan selalu diberi nilai default, sementara pada metode variabel lokal di metode itu tidak akan otomatis diinisialisasi, ya. Makanya harus diinisialisasi variabel lokal yang ada di dalam metode. Nah, selain konstruktor ada juga yang disebut dengan copy konstruktor, ya. Ini adalah spesialisasi atau bentuk khusus dari konstruktor, ya. Konstruktor jenis ini dicirikan dengan tipe parameter yang diterimanya adalah sama dengan kelas di mana copy konstruktor tersebut dideklarasikan. Saya akan tunjukkan contohnya nanti, ya. Tujuannya adalah untuk menginisialisasi atribut pada kelas atau objek this dengan atribut dari objek lain yang bertipe sama. Oke, fitur kelas selanjutnya adalah metode yang menyatakan perilaku atau behavior dari objek. Suatu metode, ya, dapat dideklarasikan dengan cara sebagai berikut. Ya, setelah return type diikuti dengan nama metode, setelah itu diikuti dengan pasangan kurung biasa. Di dalamnya bisa dituliskan satu atau lebih parameter, setelah itu diikuti dengan pasangan kurung kurawal. Ya, sama dengan pada deklarasi kelas dan atribut, jika pada deklarasi metode tidak dikenakan akses modifier apapun, maka secara otomatis akan diberi akses modifier package private. Oke, ada 4 jenis metode. Jenis yang pertama adalah setter, ya. Metode setter digunakan untuk mengubah nilai suatu atribut yang private. Inilah salah satu contoh penggunaan konsep, ya, information hiding di Java, di mana suatu member level disembunyikan atau tidak bisa diakses dari luar kelas. Untuk mengaksesnya akan disediakan metode yang public, contohnya getter. Ciri khas dari setter adalah menerima sebuah parameter, return type-nya void, dan nama metodenya diawali dengan set. Ya, biasanya masing-masing atribut memiliki setter, kecuali untuk atribut yang merupakan konstanta. Kenapa? Karena konstanta kan tidak bisa diubah nilainya. Kelompok yang kedua adalah getter. Getter adalah metode yang digunakan untuk mengakses nilai suatu atribut yang diberi modifier private. Ya, ciri dari getter ini adalah pasti mereturn sebuah nilai dan biasanya tidak menerima parameter apapun. Ya, pada contoh yang ini, information heading yang diberlakukan pada X seperti tidak ada gunanya, namun information hiding dengan mekanisme access modifier ini akan berguna untuk persoalan penarikan uang dari mesin ATM yang kita bahas sebelumnya. Ya, perubahan nilai dari atribut balance harus berdasarkan mekanisme tertentu tentunya, ya. Seperti harus ada autentikasi PIN dulu dan sebagainya. Kemudian mekanisme ini bisa dipastikan dilakukan dengan membungkus atribut balance dengan akses modifier private, ya. Jadi perubahan terhadap atribut hanya bisa dilakukan melalui metode yang sudah disediakan, yang public tentunya, seperti deposit dan withdraw, di mana di dalam metode tersebut dipastikan ada mekanisme yang dilakukan supaya balance itu bisa diupdate nilainya. Kelompok metode berikutnya adalah metode operasi. Yang ini, ya. Contohnya metode deposit, metode move point, dan sebagainya. Kemudian metode untuk baca dari dan ke suatu sumber. Contohnya metode display dan toString yang akan saya bahas selanjutnya. Ini adalah contoh lengkap dari kode program point.java. Di sini saya potong-potong supaya kelihatan jelas, ya. Kelas point merupakan abstraksi dari objek titik yang ada di dunia nyata. Di sini objek titik diwakili oleh atribut X yang menyatakan nilai absis dan atribut Y
yang menyatakan nilai ordinat. Masing-masing atribut diberi akses modifier private. Nah, berikutnya ada constructor ya. Di sini satu constructor tanpa parameter, satu dengan parameter, dan satu copy constructor. Perhatikan constructor tanpa parameter menginisialisasi X dan Y dengan nilai default integer yaitu 0, sehingga konstruktor tanpa parameter ini ya bisa tidak ditulis sebenarnya. Kenapa? Karena otomatis ya ini akan jadi tugas ya. Tugas 3. Kenapa konstruktor tanpa parameter ini bisa tidak perlu ditulis? Ya, tulis jawaban Anda pada link tugas 4 di e-course. Konstruktor yang kedua adalah konstruktor dengan parameter. Ya, parameternya 2, in A, in B. Konstruktor ini membentuk objek yang state-nya ditentukan saat instansiasi. Nilai variabel parameter A akan diassign ke atribut X, dan nilai variabel parameter B akan diassign ke atribut Y. Nah, berikut ada copy constructor ya, yang menerima variabel parameter bertipe point. Atribut X diinisialisasi dengan nilai dari objek p.x atau dari pemanggilan metode get abscis ya, ini diganti dengan get abscis, bukan get ordinat. Kemudian atribut Y diinisialisasi dengan nilai dari objek p.y atau dari pemanggilan metode get ordinat. Perlu dicatat bahwa pengaksesan atribut X dan Y dari objek P hanya bisa dilakukan karena di dalam kelas point. Jika dilakukan di luar kelas point akan menyebabkan compile error. Ya, berikutnya ada metode setter dari kelas point. Ya, ada metode setter untuk X dan setter untuk Y. Metode setter untuk X adalah set abscis, digunakan untuk mengubah nilai atribut X. Ya, nilai atribut X yang baru diambil dari parameter X. Ya, untuk membedakan antara atribut X dengan X lokal, variabel lokal, bisa digunakan keyword this. This akan memberitahu interpreter bahwa X yang diakses melalui this adalah atribut kelas, sementara X tanpa this adalah variabel lokal pada metode set abscis. Metode set ordinat digunakan untuk mengubah nilai atribut Y. Atribut Y diassign dengan nilai dari variabel new Y. Selanjutnya ada kelompok metode getter. Sama seperti setter, getter disediakan juga untuk masing-masing atribut yang private. Metode get abscis digunakan untuk dapat mengakses nilai dari atribut X, dan metode get ordinat untuk dapat mengakses nilai dari atribut Y. Nah, selanjutnya ada kelompok metode operasi. Di sini ada metode move untuk memindahkan state point ke posisi yang baru. Kemudian ada metode display yang akan menampilkan data objek ke layar. Metode toString untuk mereturn data objek dalam bentuk string. Kembalian dari metode string dapat digunakan oleh pemanggil metode tersebut, misalnya main, untuk ditampilkan ke layar menggunakan SOP ya. Ini singkatan yang saya pakai untuk system.out.print. Oke, kelas point.java sudah selesai. Ini adalah kelas point driver yang akan mengakses kelas point dan menguji apakah metode, atribut, dan kelakuan si point ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, perhatikan di dalam metode main, kelas point diinstansiasi menjadi objek P1. Saat instansiasi selesai, dapat dikatakan bahwa ada sebuah titik pada koordinat 0,0 seperti yang ditunjukkan pada diagram Kartesian berikut ini.
Pemanggilan metode p1display, p1.display akan menampilkan data dari objek p1 ke layar. Ya ini. Usaha untuk mengubah absis dari p1 dengan statement p.x akan menyebabkan compile error karena x adalah private. Oke, selanjutnya diakses metode setAbsis dan setOrdinate untuk mengubah state dari P1. Akibatnya, P1 akan berubah state-nya pada posisi 2,3 seperti yang ditunjukkan pada diagram Cartesian berikut. Kemudian, pemanggilan metode p1.display akan menampilkan data baru dari objek P1 ke layar. Berikut ini diinstansiasi objek baru dari kelas point dan diberi nama P2. Objek P2 berada pada posisi 3,5 seperti yang ditunjukkan pada diagram Cartesian berikut. Perhatikan, saat ini sudah ada dua objek dengan state-nya masing-masing ya. Ada objek P1 dan objek P2. Pemanggilan metode move dari objek P2 dengan P2.move 46 akan mengubah state objek P2 dari 3,5 ke posisi 4,6. Posisi baru objek P2 ditunjukkan pada diagram Cartesian berikut. Jadi ada proses move ya, dari yang sebelumnya 3,5 ke 4,6. Untuk menampilkan data objek P2, kali ini dipanggil metode toString. Ya, pemanggilan metode toString ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah SOP P2.toString atau cara yang kedua adalah SOP P2 saja. Metode toString adalah metode yang spesial karena merupakan turunan dari kelas objek yang merupakan orang tua dari semua kelas yang digunakan di bahasa pemrograman Java. Hasil dari pemanggilan metode toString ya, ditampilkan data objek P2 ke layar seperti yang ditampil berikut ini. Nah, berikut ini adalah diagram kelas dari kelas point ya. Bagian atas ini adalah nama kelas. Bagian kedua adalah atribut. Tanda dash berarti atribut harus diberi modifier private ya. Masing-masing atribut bertipe in. Pada kelas diagram, tanda dash itu artinya private, kemudian sharp itu untuk protected ya. Kemudian untuk public itu tanda plus. Bagian berikutnya adalah metode. Ya, ada setter, ada getter, dan metode move, display, dan toString. Tanda plus ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu artinya semua metode ini harus diberi modifier public. Nah, untuk tugas-tugas selanjutnya, saya biasanya akan memberikan kelas diagram untuk diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java. Jadi, tolong di-refresh lagi pengetahuan kalian tentang kelas diagram yang sudah kalian dapatkan dari mata kuliah yang lain. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang istilah instance variable dan kelas variable. Jadi, berdasarkan kepemilikan, atribut pada suatu kelas atau objek dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu instance variable dan kelas variable. Instance variable adalah semua atribut yang dideklarasikan tanpa modifier statik. Atribut ini adalah variabel yang dimiliki oleh suatu objek. Aksi mengubah nilai instance variabel suatu objek tidak akan mengubah nilai instance variabel objek yang lain. Sementara kelas variabel adalah semua atribut pada kelas yang dideklarasikan dengan modifier statik, sehingga atribut tersebut menjadi milik kelas dan menjadi variabel global ya, untuk seluruh objek yang di-create dari kelas tersebut. Data yang disimpan oleh kelas variabel sama untuk semua objek. Perubahan nilai kelas variabel dari suatu objek akan dapat dilihat
oleh semua objek lain yang berasal dari kelas yang sama. Baik, perhatikan contoh kode program berikut ini. Ini adalah kode program point.java yang sedikit dimodifikasi. Ya, pada kelas point.java ini ditambahkan satu buah atribut statik yaitu nb instance. Sehingga nb instance adalah kelas variabel. Salah satu kegunaan kelas variabel adalah dapat menghitung jumlah objek yang sudah di-create dari suatu kelas. Untuk mencapai maksud tersebut, nb instance di-increment ya di setiap konstruktor dan juga pada copy konstruktor. Kenapa demikian? Ya sederhana saja, karena setiap kali dilakukan instansiasi, salah satu konstruktor ya pasti dipanggil, apakah konstruktor dengan parameter atau tanpa parameter atau bahkan copy konstruktor. Berikut coba perhatikan kelas point driver.java. Ya, pada metode main diinstansiasi dua buah objek point yaitu P1 dan P2. Pengaksesan variabel nb instance dengan statement sop point.nb instance, sop p1.nb instance dan sop p2.nb instance menghasilkan keluaran yang sama yaitu angka 222 yang ditampilkan 3 kali ya. Artinya sampai pada saat itu sudah di-create 2 buah objek point. Bagian kode program yang dikomen, ya ini dikomen karena menyebabkan compile error. Kenapa menyebabkan compile error? Ya, tuliskan jawaban Anda pada link tugas 4 di e-course ya. Pengaksesan nilai instance variabel dengan statement sop p1.getAbsis dan sop p2.getAbsis memberikan hasil yang berbeda. Ya, masing-masing keluarannya adalah 0 dan 3. Inilah bukti bahwa instance variabel adalah milik masing-masing objek. Selanjutnya ada statement yang mengubah isi variabel nb statement ya, nb instance dengan menambahkan isi nb instance dengan angka 1. Ketika variabel nb instance diakses dengan statement sop point.nb instance, p1.nb instance dan p2 dengan .nb instance, hasil keluarannya juga sama semua, yaitu masing-masing keluarannya adalah 3. Ya, ini membuktikan bahwa kelas variabel adalah milik kelas dan bersifat global terhadap semua objek. Perlu digarisbawahi untuk contoh yang saya berikan ini, bahwa untuk maksud supaya nb instance hanya digunakan untuk menghitung jumlah objek yang diinstansiasi dari kelas point, maka desain program point.java tersebut ya ini tidak sesuai karena nilai nb instance bisa dimodifikasi padahal tidak ada penambahan objek sama sekali. Nah, tugas Anda coba usulkan solusi supaya nb instance hanya dapat berubah nilainya saat dilakukan proses instansiasi saja. Jadi tidak bisa mengubah nb instance langsung gitu ya. Tulis jawaban Anda di link tugas 4 di e-course. Ntar kita ada buat point P1 sama dengan new point. Itu kan, ini potongan ya saya ambil ya, jangan bingung nanti tolong langsung kalian membayangkan kode program yang di slide saya ya. Terus ada point P2 sama dengan new point berapa tadi? 35 ya. Nah, tadi di kelas point itu ada yang namanya instance variable yaitu X dan Y, ada kelas variable yaitu NB instance. Nah, tadi saya kata kuncinya NB instance itu seperti variabel global kalau di bahasa C. Gitu ya, variabel global. Nah, ini sekarang saya akan bagi scope-nya ya. Ini ada scope main. Ini main.
ya. Oh sorry, jangan ini dulu. Oke, ya. Ini ada scope main. Yang main deh. Ini ada scope point. Ini ada scope P1, yaitu objek dari point, kemudian ada P2, gitu ya. Nah, ketika poin P1 ini dijalankan, ya, instansiasi dari P1 new point dijalankan, ini akan memanggil konstruktor yang tanpa parameter, ya. Maka akan terbentuk suatu objek P1 ya, di memori nih. Objek P1 punya X, Y dikasih nilai 0. Kemudian baris ini dijalankan, terus ada NB instance ya. NB instance ada Bu di increment, Bu. Ya, NB instance itu tidak akan terbentuk di sini, ya. Di sini NB instance. Nilainya 1. Gitu, ya. Kemudian P2 dijalankan. Ketika P2 dijalankan, dia akan memanggil konstruktor yang dengan parameter, ya kan? Terbentuklah objek P2 di memori, di mana X-nya dikasih nilai 3, Y-nya diberi nilai 5. Terus ada NB instance plus plus ya. Yang berubah adalah ini. NB instansinya akan ditambah menjadi 2, gitu. Nah, NB instance ini, kelas variabel ini bisa diakses melalui kelas point, bisa juga P1, bisa juga P2. Jadi P1 bisa ngelihat ini, P2 bisa ngelihat NB instance. Makanya ketika SOP point.NB instance, hasilnya 2. Ketika SOP P1.NB instance, hasilnya 2. Ketika SOP P2.NB instance, hasilnya juga 2. Oke? Paham? Paham ya? Nah, sekarang nih, kita buat objek baru lagi, ya. Saya buat objek baru lagi. Poin P3 sama dengan new, jangan P3 deh. Saya suka buatnya my point. New point new point ini dia nggak pakai parameter lagi. Ya, point my point sama dengan new point something. Ini akan memanggil konstruktor tanpa parameter ya. Ya nggak? Maka di area memori akan terbentuk objek my point, di mana X-nya sama dengan 0, ya nggak? Y-nya sama dengan 0. Terus juga ada NB instance kan? NB instance-nya di increment ini akan berubah menjadi 3. Perhatikan, meskipun ini sepertinya sama, P1 X-nya sama dengan 0, my point X-nya sama dengan 0, ini berada di lokasi memori yang berbeda. Ya, misalnya nih, saya buat my point dot get set abscis 10. Yang berubah yang mana? Yang ini ataukah semuanya? X yang di sini atau X di seluruh objek? Yang berubah hanya X pada my point ya. Ini akan diset menjadi 10. Nah, misalnya saya buat my point dot NB instance, ganti nilainya menjadi 20 misalnya. Maka yang berubah di sini ini menjadi 20. Karena ini global variable, ini bisa dirasakan oleh P1, bisa dilihat oleh P2, bisa dilihat oleh my point. Jadi ketika SOP P1.NB instance, yang keluar adalah 20.